Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ciri-ciri saham yang multi bagger itu apa saja ya. Dan nanti teman-teman bisa eh, melihat dengan ciri-ciri tersebut kira-kira saham yang masuk ke saham multi bagger itu saham apa. Apakah saham tertentu itu bisa dijadikan multi bagger atau tidak? Apakah justru malah harus dihindari? Nah, nanti kita lihat ya secara apa ya, case to case ya. Nah, ini aku dapat artikel nih ya, bahwa beberapa ciri saham multi bagger tuh ya, salah satunya adalah sahamnya itu under value ya, jadi di bawah nilai intrinsiknya ya, atau dan disarankan untuk membeli saham multi bagger itu dengan harga di bawah 1000 ya. Kemudian emitennya memiliki fundamental yang baik nih ya, pasti ya, jadi bukan saham gorengan. Jadi teman-teman harus melihat juga ya ciri-ciri saham gorengan itu seperti apa. Kalau dia harganya di bawah 1000 atau bahkan di bawah 100, tetapi dia masuk saham gorengan, ya teman-teman nggak usah masuk. Terus kemudian kondisi beban utang perusahaannya masih wajar, tidak terlalu besar utangnya, kemudian prospek bisnisnya yang baik. Nah, ini yang teman-teman harus lihat ya. Kira-kira 5 tahun ke depan itu bisnisnya dari saham ini itu bisnisnya bagus apa enggak, bisa enggak profitnya tuh meningkat, misalnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 5 kali lipat ya, atau justru profitnya nanti akan semakin turun. Nanti teman-teman harus lihat. Kemudian PER dan BBV ya, PER-nya rendah, BBV-nya rendah, jadi gitu ya. Kalau menurut Benjamin Graham itu PER yang rendah berada di bawah 15 kali, BBV yang rendah 1,5 kali ya. Tapi kita harus tetap mempertimbangkan potensi pertumbuhan dari emiten tersebut ya. Nah, yang keenam ini ya, harga saham sedang di bawah net current asset value ya. Indikator ini dicetuskan oleh Benjamin Graham, merupakan nilai aset lancar bersih yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi yang bisa liquid dalam waktu 1 tahun ya. Jadi itu ya. Nah, terus kemudian ciri perusahaan yang berkualitas seperti apa ya, nanti teman-teman tinggal lihat aja ya. Terus bakal lakukan riset, tren jangka panjang, portofolionya terdiversifikasi, jangan terlalu sering bertransaksi karena multi bagger ya. Karena multi bagger ya, kita jangkanya paling enggak 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Jadi ketika dia cuma naik 5%, 10% itu ya nggak usah dijual, karena target kita adalah 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, ini sebagai contoh aja, coba kita lihat saham-saham multi bagger ya. Ini kita lihat misalnya sebagai kasus ya, misalnya ini ya, Gesco. Nah, ini kan di bawah 100 ya, apakah dia masuk saham yang multi bagger ya? Lihat dulu teman-teman. Nah, pernya aja nih minus ya, minus 351, BBV-nya 0,5, BBV-nya masih masuk ya, tapi secara per dia nggak masuk karena minus. Jadi ini perusahaan ini nggak untung ini. Terus kalau kita lihat transaksi 1 tahun ini turun, 3 tahun naik, walaupun sempat di tahun 2021 itu cuman mentok di 50 rupiah ya, dari 2019 sampai 2022 awal ya, itu di 50 rupiah nih. Kalau teman-teman pegang saham Gesco ini ya nangis ini. Nggak bisa jualan karena sahamnya diam aja di 50, kemudian tiba-tiba dia melonjak di 232. Nah, kalau kita masuk di sini 232 ini ya, wah ini saham multi bagger nih, sebentar lagi dia mau ke 1000 misalnya, ya nangis ini ya, tiba-tiba dia turun. Ini saham-saham grup Bakri itu harus hati-hati, ini termasuk grupnya apa ya, saham-saham gorengan itu ya, harus hati-hati teman-teman. Termasuk saham Bumi itu ya, walaupun saham Bumi sekarang secara laporan keuangannya sudah mulai membaik ya. WNSP ya, WNSP ini coba ini lihat, ada ini negatif equity, terus kemudian elite submission of financial report, kemudian securities in special monitoring.
Jadi ini saham-saham yang perlu diwaspadai, walaupun pairnya ada ini 0,28, pairnya kecil, PBV-nya minus ya. Di saham-saham seperti ini bukan saham multi bagger ya teman-teman. Coba kita lihat nikel. Nikel ini secara PBV 5,37, pairnya 13. Ini wajar. Kemudian ada indikator lain nggak ada. Kemudian kalau kita lihat 1 minggu ini turun, ini udah naik ya. Jadi harga terbaiknya itu sekitar 295-an mungkin ya. Nah ini 3 bulan naik turun nih, harga terendah di 222. Nah 1 tahun ini tiba-tiba naik ini teman-teman. Ini multi bagger seperti ini ya, 80 kemudian jadi 282. Ini berapa kali lipatnya ini ya, hampir 3 kali lipat ya. Tapi 3 tahun dia naik turun fluktuatif ini ya. Jadi ya kalau seperti ini ya kita harus hati-hati ya. Jadi mending trading aja. Ini kan dia sudah sempat naik kemudian turun, jadi trennya itu udah mulai turun ini ya. Jadi ini enggak juga kita golongkan ke dalam saham multi bagger, kecuali ya kita punya prediksi bahwa kinerjanya ini akan positif ke 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Ini perusahaan kalau nggak salah nikel ya, perusahaan nikel kan depannya lumayan bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil resiko ya nggak masalah. Kalau kita lihat laporan keuangannya triwulan pertama itu 2023 bagus ya. Jadi 2 kali lipatnya. Kalau ini kita bandingkan dengan harganya, ini masih 2%-an ya. Jadi kalau misalnya profitnya ini naik, misalnya dari 58 ke naik jadi misalnya 580 miliar ya, 10 kali lipat ya, dia bisa naik tinggi saham ini. Kemudian kita lihat contoh apa ya, Goto. Nah, Goto apakah multi bagger? Harganya murah? Kalau menurut saya ya enggak, ini karena profitnya aja minus 3,8 triliun, IPS-nya masih minus. Jadi kalau IPS-nya profitnya aja misalnya ya naik jadi 3 triliun, ini IPS-nya baru 3, naik 10 kali, berapa kali lipat itu ya, 0 dulu baru 3 triliun, 2 kali, banyak sekali ya naiknya. Jadi hindari saham-saham yang seperti ini kalau multi bagger tuh teman-teman. Jadi teman-teman tetap fokus di saham-saham yang kira-kira potensi tumbuhnya cukup bagus ya. Coba kita cari lagi saham-saham yang kita lihat di sini ya. Cuan. Nah, cuan ini kalau kita lihat selama 1 tahun udah naik tinggi ya. Ini karena saham IPO ya ini ya. PBV-nya 6, pairnya sudah 24. Apakah dia berpotensi naik lagi? Kita lihat ininya ya, laporannya ya. Profitnya berapa ini? 95 miliar. IPS-nya 9. Berarti sahamnya baru sekitar, jumlah lembar sahamnya berapa ini? 9 miliar ya. Jumlah lembar sahamnya 9 miliar. Net profitnya 95 miliar, IPS-nya 9. Nah ini kan saham-saham batu bara ya, komoditas batu bara. Nah kalau harga batu bara seperti sekarang ya mungkin saham-saham seperti ini downtrend dulu ya, turun ya. Tapi kita lihat nih ya, oh dia sempat turun. Nah ini sempat tertinggi di 995, kemudian di 800, kemudian mantul ya, mantul 5% ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke sini tunggu di sekitar 800-an ya, di daerah 800. Kalau misalnya dibawa turun lagi di 650-an.
Ini apakah dia bisa multi bagger ya? Kita lihat ya kalau misalnya prediksi untuk harga batu bara ke depannya ya 5 tahun ke depan ini naik seperti 1 tahun yang lalu, bisa jadi ini profitnya juga naik. Profitnya naik, sahamnya juga naik, bisa naik 2 kali lipat. Tapi secara teknikal memang sahamnya sudah naik cukup tinggi nih ya teman-teman, dari 274 ke 800 ya, mungkin sudah 3 kali lipat. Nah, apalagi ya kita lihat ESA coba. ESA ini, wah ini menarik nih teman-teman. ESA sudah mulai mantul nih ESA. Multi baggernya ya sudah ini ya, tahun 2020-an ya. Ini sempat naik di harga tinggi ini di 1.500 nih ya, dari 131 ke 1.500. Sekarang turun lagi ke 500-an. Ini apa ini? Kalau nggak salah, lihat dulu. Oh, labanya turun ya. Industri pengolahan gas bumi. Sana, minyak mungkin ya nih ya. Pengolahan gas bumi. Oh, gas. Terus ada lagi coba IMAS. Ini IMAS juga menarik, IMAS. Nah, ini IMAS labanya naik 2 kali lipat. Cuman ini cash flow-nya yang minus ya, 756, net profit 178. Ini menarik juga ini. Coba kita lihat ya. 1 tahun, wah udah naik tinggi. Jadi udah lewat nih, multi baggernya udah lewat. Kita lihat saham perbankan misalnya apa? BNGA, Bank Niaga, ini udah naik tinggi juga. Nah ini dari 590 udah 1.500. Sempat naik turun ini ya. PBV-nya 0,8, PER-nya 6,3 ya, masih murah. Oke, itu dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan lihat satu persatu ya. Misalnya kayak ini ya, masih ada laju ini, kemudian kelas ya, saham-saham murah ini ya. NISP ini udah di atas 1.000 ya. Clean ini apa nih? Clean ini di bawah 30, di bawah 50 ya. Wah, tapi minus ini, masih minus. Kol. Ini pernya 17, 1,9 ya. Friend, nah ini nggak berani bumi juga. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berhati-hati dalam investasi suatu saham. Jangan tergiur isu ataupun apa ya. Kadang itu isu itu untuk menaikkan sebuah saham, market-market itu membuat isu-isu yang kadang malah menyerumuskan kita ya. Tetap gunakan analisis fundamental, kemudian prospek kedepannya bagaimana, kaitannya dengan global bagaimana. Jadi teman-teman, dengan begitu teman-teman tetap hati-hati ya dalam berinvestasi saham ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.